Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak. Iya, berjumpa lagi kita di mata pelajaran matematika wajib. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, jadi minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi apa, Nak? Pola bilangan. Barisan. Ya, pola bilangan kan sebelumnya ya. Pola bilangan, kemudian barisan aritmatika. Jadi sekarang kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih jauh, ada baiknya kita awali dengan doa ya. Kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu mungkin bisa berdiri dulu semuanya. Kita akan melakukan doa bersama. Satu orang silahkan dipimpin doanya, Nak. Oke, silahkan. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu untuk melihat kehadiran kalian hari ini. Semoga semuanya hadir ya. Oke, bagi yang namanya ibu panggil, silahkan acungkan tangan, katakan hadir nggih. Adelia Tria Levani. Oke. Putu Wiradharma. Widya Pratnyani. Nandika Wedatama. Harya Abirama. Oscar Dananjaya. Oscar waktu ini sakit ya? Sakit apa Oscar? Oh, sakit perut. Sekarang sudah sehat? Sudah. Oke. Cikal Pawitra. Dwi Pratnya. Aji Aryana. Kesawa. Andrew Dispen apa Andrew? Lomba? Astronomi. Oh, astronomi. Udah disemangatin temannya ikut lomba. Hebat ya dari kelas ini ya, ada yang lomba. Harus disemangatin, semoga menang ya. Kari Wiguna? Sakit. Sakit apa, Nak, Karinya? Kurang tahu ya. Putra Mahardika. Jason? Oke, tadi Jason bilang keluar sebentar ya. Oke. Delia Aprina hadir. Yuda Adi Pranata di UKS. Sakit apa Yudanya? Oh, sakit tenggorokan. Oke. Yunda Pratnya. Oke, silakan Jason. Ya. Nestia Maharani. Kesha Julienda. Ade Jana. Nabila Atta. Ya, Dir Naila Sahra. Nada Santika. Witnyana Krishna. Oke. Diah Putri. Dita Maharani. Emilia Wulandari. Vera Frisnatini. Karang Agnesia. Sepna Anggreni. Anjani Narasita. Talita Oktaviani. Anggi Chandra. Cahya Dewi. Cantika Mutiara. Diah Novianti. Indira Anggraeni. Kiera Putri Isa. Tisha Wikananda. Ratna Rianti. Oke, di situ ya. Praba Sinta. Aditya. Kalau nggak salah dispen ya. Ya, kemarin dapat chat ibu bilang dispen. Mesya. Sri Arwita. Dian Kusuma. Dispen. Lomba juga. Sama nih ketiganya. Nadine Armelia. Ratih Witnyani. Oke, Ratih Yoga. Sip. Berarti ada
3 orang yang dispen, 1 orang yang sakit, dan 1 orang lagi ada di UKS ya. Oke. Untuk yang ada di kelas ini, sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, papannya sudah bersiap? Sudah. Bukunya sudah siap, Nak? Ya, buku-bukunya, perlengkapan menulisnya, LKS-nya silahkan disediakan di atas meja agar nanti kalian gampang mengaksesnya ya. Oke, karena sudah siap, jadi sekarang kita masuk dulu. Ibu akan perkenalkan dulu apa yang akan kita bahas hari ini. Bisa kalian lihat di slide. Jadi kita akan membahas deret aritmatika. Kalau kemarin itu namanya barisan aritmatika, kalau yang ini namanya deret aritmatika. Mungkin ada yang sudah membaca buku, apa sebenarnya bedanya barisan dan deret? Ada mungkin yang mau berpendapat? Apa yang membedakan barisan dan deret? Oke, yang di belakang. Ya. Di sini Wira izin menjawab, kan kemarin kita belajar tentang barisan aritmatika. Sekarang ditanya apa sih bedanya antara barisan aritmatika itu sendiri sama deret aritmatika. Sebelumnya barisan aritmatika itu adalah susunan bilangan-bilangan yang terdiri dari beberapa suku, yang mana antara suku satu dengan suku yang lainnya itu memiliki pola tertentu, yaitu berupa beda. Nah, kalau di deret itu sebenarnya hampir mirip dengan barisan aritmatika juga, tapi kalau di deret ini kita menjumlahkan tiap-tiap suku tersebut. Dan tiap-tiap suku tersebut itu juga punya pola tertentu yang disebut juga dengan beda gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Wira ya. Ya, masuk ya. Sangat betul sekali. Ini mirip dengan barisan aritmatika. Namanya aja sama-sama aritmatika ya. Jadi ada di sana polanya yaitu memiliki beda atau selisih gitu. Tapi yang membedakan adalah kalau barisan ya dia berbaris saja bilangannya kan seperti itu ya. Kalau di deret nanti ada unsur menjumlahkan. Jadi kalau di barisan itu misalkan dia banyaknya, istilahnya banyaknya suku kesekian, kalau di deret nanti adalah jumlah ya. Jumlah dari sekian suku gitu. Jumlah 5 suku pertama, 6 suku pertama dan lain sebagainya. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas ini, next dulu slide-nya. Nah, mengapa kita harus mempelajari deret aritmatika? Kalau kalian perhatikan di slide itu gambar apa, Nak? Iya, gedung bioskop. Kalian pernah ke bioskop? Iya. Jadi di bioskop itu kadang-kadang ada banyak kursinya ya, ada banyak kursi dan penempatan kursi-kursi itu juga beragam. Ada yang memang di masing-masing barisan itu sama jumlah kursinya, ada juga yang seperti gambar berikut ini. Jadi selain bioskop, ruang pertemuan ya. Ruang pertemuan kadang-kadang kan dia bentuknya baris pertama jumlah kursinya misalkan sekian. Baris kedua ternyata lebih banyak lagi. Ketiga lebih banyak lagi dan lain dan terus ya. Semakin lama semakin banyak jumlah kursi, banyaknya kursi di masing-masing baris. Nah, kalau misalkan nanti kalian diminta, misalkan baris pertama sama baris kedua beda kursinya ada 2 misalkan, ada 2 kursi pembedanya, selisihnya. 2 ketiga juga bedanya 2 kursi. Berapa nanti total semua kursi di ruangan tersebut? Nah, kalau kalian mungkin menghitungnya, coba deh hitung baris 1, baris 2, baris 3, jumlahin tuh semuanya gitu. Kalau misalkan ada 5 baris, mungkin kalian bisa hitung manual ya. Tapi kalau misalkan ada 20 baris ke belakang, capek sekali kalau kalian ngitung satu-satu. Nah, inilah baiknya kalian tahu tentang deret aritmatika. Tanpa menghitung satu per satu, kalian bisa menggunakan rumus deret itu untuk menghitung banyaknya atau jumlah ya, jumlah kursi keseluruhannya. Bisa dipahami? Ya, nanti akan ada permasalahan serupa yang ada di LKPD yang bisa membimbing kalian untuk paham terkait deret aritmatika. Oke, Ibu lanjut dulu ya. Terkait dengan
materi prasyarat dari deret. Nah, kalau belajar deret pasti kalian harus tahu barisan aritmatika. Masih ingatkah kalian manakah barisan bilangan di bawah ini yang termasuk barisan aritmatika? Nah, materinya baru beberapa hari lalu kita bahas. Yang manakah termasuk barisan aritmatika? Siapa yang mau jawab? Ade Jana ya? Ayo, coba disampaikan. Menurut Ade yang mana barisan aritmatika? Menurut saya yang merupakan barisan aritmatika itu yang B. Yang B. B. Ya. Kenapa yang B? Karena dia memiliki pola bedanya itu ditambah 2. Oh, ditambah 2. Yang lainnya setuju? Oke, tepuk tangan dulu buat Ade Jana. Ya. Ya, jadi secara sepintas kita bisa lihat kalau yang B itu antara baris 1 dan baris berikutnya selalu bertambah 2 sesuai dengan aturan beda ya, beda di barisan aritmatika. Kalau yang A itu apa ya nak ya polanya? Iya, dikali 2. Apakah dikali 2 itu termasuk barisan aritmatika? Tidak, ya yang termasuk itu adalah penjumlahan atau pengurangannya. Oke, coba diorak-orakin dulu deh soal tersebut yang di slide. Diketahui barisan bilangan itu tentukan suku ke-15 ya. Kenapa kita harus mengingat barisan aritmatika? Karena terkadang soal-soal yang deret itu nanti ada kaitannya dengan barisan ya. Jadi kalian harus paham dulu terkait barisan aritmatika. Sudah dicatat ini soalnya? Sudah. Ada yang sudah selesai? Ke sawah sudah? Masih dicoba? Sudah? Oke, maju ke depan ya. Coba diorek-orekkan di depan. Yang lainnya silahkan tetap lanjutkan orek-oreknya. Nanti dibandingkan dengan jawaban temannya. Sudah? Nemu? A-nya berapa? A-nya 49. Bedanya? Bedanya 7. 7? Or min 7? Iya, itu yang dipakai. Tanya U? Ya, berarti min 7-nya kali 14 kali 49. Yang di sini sudah? Nyari masihnya. Udah. Oke, Cahya ya. Oke, silahkan dijelaskan dulu Cahya kepada teman-temannya. Baik teman-teman semua, tadi kan yang ditanya di soal itu U yang ke-15. Jadi di sini itu rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Nah, suku pertamanya itu 49, lalu N ini suku yang ditanyakan
Lalu disubstitusi aja ke rumus semuanya dan menghasilkan U15 itu sama dengan min 49. Oke, yang lainnya bagaimana? Setuju? Siap. Tepuk tangan dulu buat Cahya. Ya, terima kasih. Cahya. Ya, jadi di sana Ibu sudah lihat bahwa kalian paham tentang beda. Jangan sampai salah. Ya, mungkin tadi beberapa ada yang keliru tentang beda. Jadi tadi 49-nya malah dikurangi 42. Salah ya? Yang harusnya 42-nya dikurangi 49. Nah, oke, yang lainnya ada pertanyaan dulu tentang barisan aritmatika? Bisa dipahami ya? Oke, tadi Ibu lupa sebelumnya Ibu mau menayangkan video. Nah, video ini terkait penerapan dari deret aritmatika. Kelihatan nggak? Suatu hari, Ya. di hutan belantara, terdapat pohon pengetahuan yang sangat besar dan berbuah besar. Di situ lahirlah superhero yang bernama Superman. Dia lahir untuk membantu para manusia menyelesaikan persoalan tentang matematika. Dia selalu terbang ke sana kemari untuk mencari orang yang membutuhkan pertolongannya. Oke, akhirnya melihat orang yang kebingungan superhero-nya. Hai, kenapa kamu terlihat bingung? Kedengeran Oh, nggak hai suaranya? Superman. Aku bingung dengan jumlah batu bata yang aku pergunakan untuk membangun tembok belakang rumahku. Sepertinya aku bisa membantu. Bisa kau ceritakan lebih lanjut mengenai tembok yang ingin kamu bangun? Jadi begini Superman, aku ingin membuat tembok yang terdiri dari 5 baris, di mana pada bagian paling bawah merupakan baris kelima terdiri dari 10 buah batu bata. Sedangkan selisih dari setiap baris adalah 2 buah batu bata. Kira-kira seperti itulah rencanaku dalam membangun tembok tersebut. Bisakah kamu membantu menghitung batu bata yang kuperlukan? Tentu saja, begini cara menghitungnya. Oke, itu dia ilustrasi video dari penerapan deret aritmatika. Dapat informasinya? Ada yang bisa menyampaikan ulang maksud dari video itu? Bisa? Oke, coba disampaikan. Saya ingin menyampaikan di sini kalau orangnya ini tuh mau buat pagar. Nah, di urutan paling bawah itu akan ada 10 batu bata. Nah, semakin dia naik itu semakin hilang lagi 2 batu bata. Oke. Semakin naik, semakin tinggi tingkatan temboknya menggunakan batu bata, ternyata dia berkurang ya. Selalu berkurang berapa tadi dibilang? 2. Kalau selalu berkurang 2, ternyata masing-masing baris dari batu bata itu memuat unsur dari barisan aritmatika ya. Nanti ditanya berapa kira-kira batu bata keseluruhannya. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan nanti deret aritmatika. Siap. Oke, itu dia tadi ilustrasi dengan videonya. Back dulu ya. Nah, kita lanjut dulu. Ya, jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak? Setelah tadi sudah Ibu tayangkan video terkait penerapan dari deret aritmatika. Jadi tujuan kita hari ini itu pertama, kita akan menentukan bentuk umum dari jumlah n suku pertama deret aritmatika. Jadi bentuk umum dari deret aritmatika itu. Kemudian kita akan menentukan jumlah n suku pertama dari bentuk umum yang kalian sudah punya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual. Seperti tadi cerita yang ada di videonya itu. Seperti tadi cerita tentang penyusunan kursi di ruang pertemuan atau bioskop. Jadi itu masalah kontekstual yang biasanya menggunakan deret aritmatika ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita berkumpul bersama kelompok ya?
Kenapa ini? Sakit Bu. Oh, nggih. Ya, silakan. Sama siapa pulangnya? Udah sama orang tuanya. Oh, sudah dijemput nih. Hati-hati anak ya. Ada pertanyaan dulu nak? Tidak. Kalau tidak silahkan kalian cari kelompok yang sudah pernah ibu bagikan namanya. Duduk sesuai kelompok, ibu akan bagikan LKPD. Sampai jam 9. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 di mana? Kelompok 3, 4, 5, 6, kelompok 7, 8, 9, 10. Itu kenapa nak? Jatuh esnya. Ya, sambil nunggu temennya membersihkan itu, ibu bagi LKPD ya. Silahkan adep belakang ke rekan kelompok. Ya, sama seperti mana? Kelompok, oh kesini dulu deh ya. Ya, kelompok berapa nih? Ya. Oh boleh, boleh. Kenapa? Nggak usah, segini aja, berempat aja. Ini berberapa di sini? Kita nggak masuk, Pak, tulisnya nggak namanya. Iya boleh, dah ditulis aja. Ditulis aja nak ya yang nggak masuk, tapi buat dalam kurung kenapa dia nggak masuk. Ya. Buat yang nggak masuk dituliskan namanya, tapi dibuat dalam kurung. Ya. Berberapa di sini? Bertiga. Oh bertiga aja, ya udah. Di sini berempat. Oke. Yuk. Cukup itu tempat duduknya, Haji? Ini paling lengkap kelompoknya. Kenapa nggak ambil tempat duduk satu? Kenalan. Ini harus segini. Ya, ini yang terakhir. 3 ya. Silahkan dibuka dulu semua lembaran dari LKPD-nya. Sudah lengkap belum lembaran yang kalian dapat? Ada yang mau LKPD lagi satu? Ini masih ada lebih? Ada? Enggak? Ya udah. Ingat namanya dituliskan, nomor absennya dan juga nama kelompok kalian. Karena LKPD-nya sudah lebih Ibu kasih di masing-masing kelompok, jadi kalian bisa gunakan satu LKPD ini berdua ya. Yang nggak masuk tuliskan saja namanya, isikan dalam kurung kenapa? Ya kenapa nak? Aji dicari Ji. Ya. Oke, ini hampir mirip dengan LKPD yang sebelumnya pernah Ibu kasih tentang barisan aritmatika ya. Ada sekilas cerita, ada permasalahan, kalian baca dulu. Kemudian kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian dapat dari permasalahan itu, barulah selesaikan permasalahannya. Kalau ada pertanyaan silahkan acungkan tangan, nanti Ibu akan bimbing secara individu di kelompok masing-masing ya. Dan perhatikan semua anak-anak diharapkan mengerjakannya dengan baik, karena nanti
yang presentasi akan Ibu pilih secara acak ya. Jadi siapa yang Ibu tunjuk harus sudah siap mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu juga akan adakan penilaian bagaimana penilaian sikap dan keterampilan kalian dalam proses diskusi. Ada pertanyaan, Nak? Bisa dipahami? Oke, Ibu berikan waktu 25 menit untuk diskusi. Ya, silakan dimanfaatkan dengan baik waktunya. Oh iya, Ibu ingatkan bahan ajarnya ingat diakses ya. Sudah Ibu kirimkan kan linknya lewat WA ya, silahkan itu bahan ajarnya diakses untuk membantu kalian. Kalian juga bisa mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu YouTube, Google, dan lain sebagainya. Ibu persilahkan. Ada masalah? Coba dulu ya. Ya, udah Haji. Bentuk polanya. Ingat ya, bagi yang sudah bisa, tolong ajarkan temannya yang lain yang masih kebingungan. Kalian harus saling bekerja sama dalam kelompok ya. Ya. Bentar. Lebih banyak dan Jawab terus buat soal yang ini. Ini harus dicari dulu UN ke berapa? Nomor berapa ini? Nomor 1. Yang di nomor Oh, yang nomor 1. yang ini. Mana? Oh, ini nomor 1. Dengan 165 tentukan banyaknya suku dan berarti Apa boleh langsung dianggap 165-nya adalah jumlah suku ke iya, N. jumlah suku ke N. Berarti tinggal diganti aja kan. SN-nya iya itu gini bahasanya Pak. Jumlah deret aritmatika semuanya ini jumlahnya 165, berarti itu adalah SN. Kan jumlahnya semua SN. Berarti yang dicari adalah UNEN ya. N-nya. Ya, inilah caranya. Masukkan rumus. Oh, sudah ketemu ya? Ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Terus kemudian tambah kan tambah ini kan ada 2 sama 1 kan 2 SN A Ya. Pas. contoh B nya kan ini kelas 5 jadi kayak B itu tidak ada tuh N nya jadi dengan semua kayak gitu kan harus itu kan kalau kita ini ada 3 titik itu kan arahnya berapa. Nah, kita pakai N, kalau kita bisa kalau kita bisa gitu. Kita dua kayak di Kelompok sini ada masalah? Belum. Ya. Kalau yang ini isi U5 ya apa UN? Apa nggak isi? Nggak isi aja. Isi itu ya? Ya, berlanjut ya. Kelompok mana nih belum tak tengok? Kelompok sini ada masalah? Belum. Aman ya? Iya, bagi-bagi tugas ya.
Nanti setelah menjawab masing-masing harus tetap di-sharing ya. Di-sharing jawabannya. Ya, jadinya Jason tanya, jawaban temennya tadi gimana caranya, gitu, biar semuanya paham. Ya. Nah, ini SN ditambah SN, jadinya 2 SN. Coba ditulis dulu 2 SN-nya. Ya. Terus B ditambah negatif B kan habis ya? Berarti sisanya A ditambah sama iya, buat berarti A tambah UN. Nah, lanjutin. Pasang-pasangin dia atas bawahnya. Oke. Ya. Apa sisanya di sana? 2B-nya habis, berarti A tambah UN lagi. Ya, terus seperti itu. Semua ya jadinya A tambah UN ya. Ya, terus 2SN sebanyak apa dia itu A plus UN-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 A nggak sih? Ini titik-titik loh. Kalau titik-titik kan berarti banyak. Sebanyak sih N ya. Sebanyak apa nih dia? 1, 2, 3 bla 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 bla, terus banyak. Berarti sampai ada berapa? Sebanyak N kan gitu jadinya. Iya, berarti di sini N dikali A plus UN. Nah, N-nya tuh nggak terhingga. iya, N-nya tuh sampai berapa yang diminta segitu dia. Nanti kalau misalnya udah diketahuin N-nya baru Diganti gitu. Karena ini kan masih mencari rumusnya dulu. A plus N plus 1 B juga Min 1. Nah, dah. min 1 B nggak sih? Ini biar aja A dulu, ini kan masih bentuk rumus umum. Ini A ya. Ya, buat A. Kok A sih? Berapa jadinya? A sih betul. Iya, itu A berarti. A. Nah, UN-nya ini diubah lagi. Apa rumusnya UN kalau di barisan? 1 plus A kali B. A plus iya, itu rumus barisannya masukin. Ya, makanya jadinya itu. Ketemu rumusnya gitunya? Bentuk umumnya ketemu ya. Oke, kelompok sini udah ketemu. Ya, Pak, pas. Terus lanjutkan. Ya, pas. Kelompok sini sudah sampai mana? Yang ini baru. Ya, tinggal diikutin aja titik-titiknya ya. Nanti kalau ada masalah baru cari. Kelompok sini baru sampai mana? Udah sampai jawab. Oh, bagi-bagi tugas. Ya, pas. Nanti saling di-sharing ya. Yang ini sampai mana sudah, Nak? Oke, udah ketemu rumus umumnya? Bentuk umumnya? Oke, yang itu digunakan di sini ya. Ini kelompok berapa? 5. Sudah sampai mana? Oke, menurunkan rumusnya, mencari rumusnya. Kenapa kita menurunkan dari permasalahan menuju rumus ya anak-anak ya, supaya kalian paham bahwa rumus matematika itu tidak hanya sekedar rumus, tapi dia itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kontekstual. Jadi kalian tidak hanya menggunakan rumus, tapi kalian bisa menemukan sendiri rumusnya itu ya. Ini rumus UN-nya apa? Rumus UN itu ya nanti dari situ ketemulah bentuk umum. Ini 2. Iya, berarti berapa? 2A. Bagus. Nah, itulah ternyata rumusnya. Tahu nggak dari situ datangnya? Pernah nggak kebayang kalau dari situ datangnya kenapa bisa itu rumus deretnya gitu? Ya, iya. Jadi
Jadi kalian pasti taunya cuma rumusnya aja. Kalian nggak tahu dapatnya dari mana itu gitu. Ya? Kenapa? Ini kan habis Iya. tambah UN. Iya. Ini B juga habis paham. Ini lagi satu. Oh, di belakang nanti dia lagi ada. Boleh? Boleh. Kurang ya Ibu buat ya? Iya, kurang. Oke. Oh iya, tunggu sebentar Ibu ke sana. Permisi ya Ajia. Ya, yang mana? Oke. Yang ini sudah benar? Ya, ini 2 SN. Di sini B-nya habis ya? Iya. Jadi A plus UN. Di sini? Ini sama ini berarti pasangannya? UN. A tambah UN. Oh, berarti B-nya ini dicoret gitu. Ini 2B ditambah sama min 2B habis ya. Ya, dieliminasi dia ya. Berarti di sini jadinya A. A. Sudah ya? Yang ini berarti pasangan ini. Ini kan habis. Iya, berarti iya. Iya, semua. Ini titik-titik itu artinya masih banyak lagi ada di sana. Ya. Oh, titik-titik ini maksudnya masih banyak. Iya, masih terus dia berlanjut sampai yang terakhir nanti. A juga. Iya, yang terakhir nah. Seperti ini, Bu. Ya, terus dijumlahkan itu semuanya. Sebanyak apa itu kira-kira A plus UN itu? Apakah dia 5, apakah dia 6, atau dia banyak? Iya, itu temannya benar. Kalau dia banyak berarti kan sebanyak N ya, dibuat secara umum N. Kita kan membuat rumusnya secara umum ya. N, iya, kebalik itu nggak? Iya. N itu N terus A. N habis itu A. Iya, pas. Terus? N tengah. N per. Nah ini sekarang ini 2 SN, ini SN berarti duanya pindah kemana? Iya, sama-sama ya, sama-sama dibagi 2. Ya, terus? Oke, selanjutnya diskusi ini ya selanjutnya ya. Nanti kalau bingung cari Ibu ya. Itu UN-nya harus diganti lagi. UN-nya pakai rumus yang barisan kemarin. Ya. Oke. Ini gua ada yang sini ini kosongnya seharusnya. Dikosongin. Kan artinya dia banyak gitu seterusnya. Berarti di sini 5A plus N gitu ya. Enggak, jadi ini kan banyak nih ceritanya titik-titik. Sebanyak apa dia? Sebanyak 1 kah, 2 kah, atau banyak? Kalau banyak itu sih N, berarti N yang di depan itu. N dalam kurung A tambah UN. Iya. Diisi ya titik-titiknya ya. Agak bingung ya titik-titiknya ya. Ada titik-titiknya itu yang maksudnya artinya diteruskan gitu, jangan diisi dia. Yang mana sih, Bu? Yang ini diteruskan artinya, diteruskan sampai yang terakhir gitu. Terus, udah pas? Kok 5 sih kan? 1, 2, 3, banyak nih lagi. Bla 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 bla. Berarti N. Iya, berarti kan aja. Titik-titik itu ada maknanya ya, banyak artinya. Tidak tentu dia N-nya berapa. Siapa tadi kelompoknya? Oscar. Yang mana? Iya, kan bilangin. Ini pakai UN apa udah, Bang? Biarkan saja. Enggak di-share. Nggak usah diisi. Boleh, ya kalau udah kadung isi nggak apa-apa sih. Nggak apa, biarin aja. Artinya maksudnya Ibu berlanjut ya gitu. Kelompok sini sudah sampai mana? Udah soal ayo berlatih? Ayo menolak. Ayo menolak. Ini kan tetap kan. Ini kan tetap ya kan. A-nya A-nya 20. sesuai yang di depan berapa? A-nya 20. Oh, A-nya N-nya 20 apa A-nya 20? Coba dibuka dulu. Mana masalahnya? A itu
itu apa? Paling depan. A itu baris yang paling depan, berarti 20. N-nya 20 juga. Ya, berarti ini ya, 2A soalnya rumusnya kan ya. Ya, berarti buat yang di depannya tuh 2 kali 20 gitu dulu biar nggak bingung. 2 kali 20. Takutnya kalau dibuat 40 bingung teman-temannya. Ya. Ya, pas. Bisa ya? Oh iya lagi. Ya. N itu tuh maksudnya di rumusnya tuh dia Jumlah mau ditanya itu berapa? N suku pertamanya. Misalkan gini. Oh, bukan N baris. Ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ini namanya 4 suku pertama. Nah, itu istilahnya. Paham? Karena banyak disimpulkan. Karena banyak berarti N suku pertama. Jadi N itu bebas nanti mau diisi. Pertanyaannya berapa baris nanti mau ditanya. Kalau 20 ya 20 berarti, kalau 20 baris berarti kan 20 pertama nih, 1, 2, 3 sampai 20 berarti N-nya 20. Ya. Ya. Cari Aji lagi ya, Aji dicari Aji. Oke, perhatikan waktunya nak ya. Waktu kita lagi 15 menit. Soal ayo berlatihnya sudah dijawab? Oke, itu sudah. Ayo berlatihnya lagi berapa soal? lagi 2 aja. Oke, berarti udah ada ya? Ayo berlatihnya sudah? Belum? Ayo coba dibagi tugasnya biar selesai. N3 162 ya. Kalau sudah ketemu bentuk umumnya, silahkan bagi dulu tugasnya untuk ayo berlatihnya agar terselesaikan. Ini kali kedua kesini kali. Jadi kan 165 dikali 2. Masih di situ? Baru berapa soal ayo berlatihnya? Baru yang Satu. Perhatikan waktunya ya nak ya. Ayo, yang mana? Mau nanya yang saat ini kan nyarinya N-nya Bu ya? Habis itu kayak gini, saya salah dengar. Ini harus ini bisa diginiin Bu? Kan Ya, 165-nya dikali 2. Bisa Bu ya, duanya dipindahin. Bisa. Itu kan pembagian. Jadinya di sini kuadrat salah dong, Bu. Bu. Berarti 330 sama dengan 3N tambah 3N kuadrat. 3N tambah 3N kuadrat. Kan kali pelangi. Salah sih. 6 3N min 3. Oh iya, berarti mana kuadratnya di sini? Ya, Berarti nanti pakai gini dia. Pemfaktoran. Pemfaktoran. 3N kuadrat. Bentukin dia 3N kuadrat tambah 3N, diapain sama 330. Sama-sama bagi 3 dulu, baru cari pemfaktorannya. Gimana? Ayo berlatihnya sudah dijawab? Belum, ayo. Waktunya sudah menipis. Ya. 55 kan 3 udah. Bisa? Yang kedua 2. N14 sama dengan N-nya berapa? N-nya berapa? 14 kedua ya? Ya, 14 kedua. 2A plus. 2 kali 81 Ya. dalam kurung. Oke, Ibu lihat sudah masuk ke ayo berlatih. 10 menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi. Ya,
berarti difaktorkan ya, pilih yang positif. Ini sini udah ketemu hasil pemfaktorannya? Belum nemu baris sampai n kuadrat plus n. 110 sisanya ya? 11 kali 10 ya? 11 kali 10 ya? 11. Iya benar. Ya, itu pakai. Dapat? Pertanyaannya itu apa? Jumlah deret semuanya ini 165. Kalau jumlah itu apa? Jumlah itu UN atau SN? Izin mau ke kaset. Oh ya, silakan. SN. Iya, berarti itu masuk ke SN. Iya, berarti rumusnya SN. Jadi si SN-nya itu 165 ya. Bedakan ya, kalau banyaknya suku ke 3 misalkan berarti U3. Kalau jumlah dari 3 suku pertama berarti S3. Kalian harus bisa membedakan UN dan SN. UN itu identik dengan banyaknya suku ke N. Ya. Kalau SN itu identik dengan jumlah N suku pertama. Jumlahnya, nah ya. Jumlah 3 suku pertama artinya U1 tambah U2 tambah U3. Aman? Dan kan banyaknya jadinya 10 ya, karena nggak mungkin Iya, pas. Oke, kelompok sini tinggal lagi 1 soal ya. Tinggal lagi 1 soal ya, silahkan. Yang ini tinggal lagi berapa soal belum? Sudah. Tinggal nyalin aja. Oh, tinggal nyalin aja, ya. Yang untuk soal apa tuh gaji-gaji ya ada ya? Iya, Yang nomor 3. Kalian pilih yang mana? Oh enggak, nomor 3 batu bata ya? Oh iya udah deh. Nomor 2 yang gaji? uang Oh gaji tahunan, oke silahkan selesaikan. Kelompok sini lagi berapa soal? A plus N min 1 B UN. Nah coba hitunglah jumlah deret aritmatika ini. Kira-kira ketahuan nggak N-nya berapa? A-nya berapa? 2. U2-nya? 4. U3-nya? 6. Bedanya? 2. U terakhirnya? 60. U terakhir itu apa? UN. N-nya kan nggak diketahui, berarti mencari U terakhir itu, N-nya kan tidak diketahui, tapi kita tahu UN. Cari dulu pakai UN-nya. UN-nya 60. UN itu rumusnya A plus N min 1 B. A-nya itu si ini. Substitusi ya, Bu? Di gini aja. Kurang-kurangi setiap ruas aja. Selesaikan. Sederhana banget. Iya, sampai cari N-nya. Cari N-nya. N-nya 30. Nah, yang ditanya apa kan jumlah deret. Jumlah semuanya ini. Sampai N-nya si 30, berarti cari S30. Ngerti prosesnya? Masih bingung? Anda pakai SN kan ya, Bu? Ya, jumlah deret yang ditanya berarti kan pakai SN, tapi N-nya kita nggak tahu. Kalau cari N-nya baru pakai UN dulu ya. Ya, karena dia diketahui UN-nya berarti cari N-nya lewat UN-nya itu. Nah, kalau udah ketemu N-nya Baru cari SN ya. Makanya Ibu tekankan harus tahu dulu barisan. Karena nanti ada soal yang berhubungan sama barisan itu. Ya. Ini kan barisan kan UN-nya tuh. Ya. Makanya harus tahu itu dulu baru bisa lanjut ke deret. Ya. Ya. Sudah? Untuk soal yang ini tuh kita pakai rumus yang barisan aritmatika dulu. Enggak, kan ini apa? Diketahui jumlah deret aritmatika. Jumlahnya semuanya 165. Berarti apa ini 165? SN-nya 165. Pakai rumus SN untuk mencari si N-nya. Makasih Bu. Iya. Oke,
Ibu lihat sudah banyak yang sudah menjawab habis. Kelompok mana yang belum, Nak? Masih belum? Ibu kasih waktu lagi 5 menit selesai ya. Bisa ya? Ya, oke. Oke. Saya masih agak bingung kenapa dia tuh SN-nya itu 165. Apa bedanya SN sama N? SN sama N. Pertanyaannya, diketahui jumlah deret aritmatika sama dengan 165. Berarti jumlahnya semuanya itu, semua barisannya ini sampai mana aja dia itu jumlahnya 165. Dah. Sekarang pertanyaannya, tentukan banyaknya suku dalam deret tersebut. Artinya gini, pinjam dulu ya. 3 tambah 6 tambah 9 tambah berapa lagi? 9 tambah 3 ya. 12 tambah 15 dan seterusnya, semuanya itu harus jumlahnya 165. Sebanyak berapa ini N-nya? Biar sampai 165. Biar sampai 165. Gitu dia. Artinya kan kita terus 5 sampai sini udah mau nggak 165? Kalau belum kan tambahin lagi. Nah, sebanyak berapa kita nambahin? Ini baru U1, U2, U3, U4, U5 sampai U berapa kita harus nambahin dia? Jadi biar sampai 165. Ternyata dia berhentinya di N sama dengan 10. Jadi kalau U1 tambah U2, U3, U4, U5 sampai dengan U ke 10 nanti hasilnya 165 kalau dijumlah. Itu pembedanya. Paham? Oke, kelompok sini sudah selesai ya. Ternyata waktu diskusinya harus melebihi ya ini ya. Tetap kan karena ditanya. Oke, lagi satu soal semuanya, ini beres ya. Ya. Bahan ajarnya ingat dibuka, Nak. Bahan ajarnya dibuka supaya kalian punya materi tambahan. Kelompok sini aman? Dah, beres. Nanti terakhir. Kelompok 1 udah, kelompok 2 sudah. Kelompok mana lagi yang masih bermasalah? Oke, ini udah mengisi refleksi. Siap. Yang ini ada masalah? Oke, tinggal nyalin. Kelompok ini masih ada masalah? Aman? Kan kurang satu. Iya, oke. Dah ya. Yuk, 2 kelompok bangku ini sudah beres? Beres. Yang ini beres? Oh, tinggal disalin ke LKPD. Siap. Haji sudah? Aman. Tinggal nyalin-nyalin aja ya berarti ya? Dari orak-orek ya? Oke. Karena Ibu lihat sudah semua punya jawaban walaupun masih di orak-orek. Nggak apa-apa. Kalian sambil salin, sambil kita lanjut ke bagian presentasi ya. Supaya waktunya tidak habis. Oke, kita masuk ke ayo presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Sudah siap semuanya? Ya, sambil menyalin nggak apa-apa. Kita sambil jalan. Orak-oreknya dulu juga nanti dibawa ke depan nggak apa-apa ya. Kita masuk ke permasalahan yang pertama. Silakan semua perhatikan ke slide-nya. Oke, permasalahan 1 itu apa, Nak? Tentang gedung, kursi ya.
kursi di gedung pertemuan. Seperti pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu apa sebenarnya permasalahan yang ada di permasalahan 1. Oke, bantu sini dulu ya. Ya, boleh maju ke depan, mungkin ke depan aja deh majunya. Oke. Namanya siapa? Diperkenalkan dulu biar ibu bisa ingat absennya. Nomor 1 dan 2, langsung. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindya Ratnarianti, saya nomor absen 40. Jadi di sini saya akan menyampaikan untuk soal yang pertama, apakah yang diketahui dari masalah di atas? Seorang pengusaha mebel mendapat pesanan memasang kursi pada suatu gedung pertemuan dengan ketentuan sebagai berikut. U1 atau baris ke-1 itu memerlukan 20 kursi. Jumlah kursi pada baris di belakangnya selalu atau konstan bertambah sebanyak 4 kursi atau dapat dinyatakan B sama dengan 4. Ruangan tersebut hanya mampu menampung kursi sebanyak 20 baris atau dapat dinyatakan dengan S20. Soal yang kedua, apakah yang ditanya dari masalah di atas? Berapa banyaknya kursi yang diperlukan untuk mengisi ruangan tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Nindya. Ya, tepuk tangan lu buat Nindya, nak. Ya, sudah ya. Tertangkap dengan jelas ya informasinya ya. Ternyata di baris pertama itu ada 20 kursi. Di baris berikutnya bertambah 4 kursi. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah dari 20 barisnya ya Nindya ya? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Nindya. Pertama kita sepakati dulu ya nak ya. Kalian harus bisa membedakan yang mana itu jumlah menggunakan deret, yang mana itu yang dimaksud dengan UN. Bisa membedakan UN sama SN-nya? Ya. UN itu lebih ke suku ke N. U1 kah yang ditanya, baris pertama yang ditanya, atau baris kelima kursinya banyaknya berapa, itu dari UN-nya. Kalau nanti pertanyaannya adalah jumlah N suku pertama atau jumlah 20 baris. Nah, 20 barisnya dijumlahin berarti masuk ke SN. Nah, itu harus kalian teliti dulu kalau ada soal nanti ya. Karena banyak sekali buku-buku yang menuliskannya secara ambigu. Niatnya dia nanyanya SN tapi ditulis banyaknya gitu. Jadi harus kalian teliti dulu masalahnya apa, baru kalian tentukan dia UN kah yang ditanya atau SN yang ditanya. Ya, walaupun dia nanti kata-katanya jumlah, belum tentu juga SN. Tergantung dari konteks masalahnya ya. Kalau jumlah 5 suku pertama itu udah pasti dia SN. Tapi kalau dia banyaknya atau jumlah dari baris kelima, jumlah dari baris kelimanya saja yang ditanya berarti dia masuk ke UN. Ya, jadi tidak semua jumlah nanti ke SN ya. Harus diperhatikan konteks dari ceritanya. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Ingat pembeda dari UN dan SN-nya. Lanjut. Oke, dari hasil dari menurunkan apa itu rumus-rumus ya. Dari permasalahan yang kalian punya ternyata kalian bisa menemukan rumus dari deret aritmatika. Kalau di sini dipresentasikannya mungkin tidak perlu ya mempresentasikan langkah-langkahnya ya. Karena tadi Ibu perhatikan di masing-masing kelompok langkah-langkahnya sudah benar dan sudah mencapai hasil akhir, yaitu bentuk umumnya. Jadi langsung saja nanti, nah kita presentasikan di halaman ke-6 terkait apa itu deret aritmatika, bagaimana rumusnya, dan bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan 1 tadi. Ya, ada kelompok yang mau maju ke depan? Kelompok mana ya? Tadi kayaknya sudah ya? Kan sudah menyampaikan ya tadi ya. Oke, kelompok sana kan sudah ya. Bagian kelompok sini deh dulu ya. Oke, silakan. Kelompoknya Aji mau maju? Nanti ya Aji ya, maju ya. Ya, Dian, spidolnya tadi mana ya nak ya? Ah ini nak. Oke, Dian absen berapa? Absen 36. 36.
Yang lainnya sambil ngecek jawabannya dia, nanti siap-siap untuk ayo berlatihnya kalian sampaikan di depan ya. Iya. Oh itu mau nanya ya. Oke, mau nanya yang mana? Ini kan namanya itu N/2 Oh ya, silakan. sama dengan 1/5. Nah, yang di sini itu kan duanya dipindah ruas ke sini. Oke. Itu tuh Jadi dikalikan. Iya, sama-sama dikalikan 2 ya. Istilah pindah ruas itu kan dikalikan 2. Ini dikali 2, ini dikali 2, berarti di sini habis 2-nya Iya. sama-sama dibagi. Jadi N ini jadinya 330. ya. Cara agar ini 2-nya hilang kan sama-sama dikali 2. Ya. Itu aja cara ingat. Jadi biar nggak bingung. Kalau pindah ruas itu kan kadang bingung kalian ya. Ini ke sini ini bagi apa kali? Nah, pastikan aja ini supaya 2-nya hilang harusnya dia dibagi 2 apa dikali 2? Dikali 2. Kalau di sini dikali 2, di sini juga dikali 2. Ya. Ya. Kenapa kakinya? Operasi. Matai Oh, gitu. Lama penyembuhannya? sekitar 2 mingguan. Oke, jelaskan dulu ya. Silakan dia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mohon atensinya sebentar. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan 1 di mana kita ketahui pada permasalahan 1 ini adalah A-nya atau suku yang pertama itu banyak kursi di barisan yang pertama itu adalah 20 kursi. Kemudian B atau bedanya itu adalah 4 di mana dari kursi yang paling depan ke kursi yang di belakangnya itu bedanya adalah 4 kursi. Kemudian yang setelahnya yaitu jumlah seluruh baris di dalam gedung tersebut adalah ada 20 baris. Jadi dapat kita ketahui di sini bahwa A-nya itu adalah 20, kemudian B-nya 4 dan N-nya adalah 20. Pertanyaannya adalah kita harus mencari berapa sih banyak kursi yang harus disediakan oleh Pak Randy untuk mengisi gedung tersebut. Jadi dapat kita tuliskan di sini adalah S20. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada permasalahan sebelumnya di mana kita mencari bentuk umum dari deret aritmatika. Bentuk umumnya adalah Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Di sini dapat kita ketahui juga mengenai definisi dari deret aritmatika itu sendiri. Di mana deret aritmatika itu merupakan penjumlahan suku-suku dalam suatu barisan bilangan yang memiliki pola tertentu yaitu beda atau selisih. Secara sederhananya, deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan bilangan. Barisan bilangannya ini adalah barisan aritmatika. Nah, dapat kita ketahui S20-nya ini kita substitusikan nilai N yaitu 20. Jadi 20/2 dikali 2A. A-nya adalah 20. 2 dikali 20 ditambah N-nya 20. Jadi 20 dikurang 1 dikali B yaitu 4. Kita substitusi hingga kita memperoleh S20 sama dengan 20/2 dikali 40 ditambah 19 dikali 4.
Dan hasil akhirnya adalah S20-nya itu 1160 kursi. Jadi dapat kita simpulkan dari permasalahan satu ini yaitu banyaknya kursi yang dibutuhkan atau yang harus disediakan oleh Pak Randy untuk mengisi gedung tersebut adalah sebanyak 1160 kursi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kelompok lainnya bagaimana, Nak? Adakah yang memberikan tanggapan? Mungkin ada something yang salah dari dia yang di depan? Apa sudah benar? Sudah sesuai semuanya? Sudah. Ya, berarti semua kelompok sudah dapat ya hasilnya 1160 kursi. Ada pertanyaan dulu, Nak, untuk permasalahan satu? Nah, sudah bisa semua ya? Tadi juga sudah disampaikan oleh dia terkait apa tadi, Nak? Deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Bagaimana bentuk umumnya sudah disampaikan. Oke, itu dia ya. Deret aritmatika kalau ada U1, U2, U3 dan seterusnya yang merupakan barisan aritmatika. Kalau dia barisan aritmatika dan kemudian dijumlahkan itu, Nak, ya. Suku-sukunya semua dijumlah maka jadinya dia adalah deret aritmatika seperti yang dikatakan oleh Diah Novi tadi. Ya. Jadi kalau dijumlah barisan itu jadinya dia deret. Jadi deret itu identik dengan plusnya. Jadi U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya. Bentuk umumnya juga sudah ditemukan ya. Tumben nggak itu kalian menemukan sendiri bentuknya? Ya, tadi banyak yang masih bingung, ini gimana ya, Bu ya gitu. Nah, jadi kita kalau belajar matematika ada baiknya ya, tidak hanya sekedar tahu rumusnya, tapi kita harus tahu konsep dari rumusnya itu, dapatnya dari mana sebenarnya, kenapa bisa seperti ini. Jadi kalau konsep itu sudah kalian pegang, mau bagaimanapun nanti soalnya, kalau kalian lupa rumusnya, kalian bisa cari sendiri, gitu ya. Aduh, aku lupa loh rumusnya kalau lagi ujian nih. Nah, lupa rumusnya, kalian mulailah dari konsep yang sederhana itu. Kalian cari sendiri rumusnya, pasti bisa. Ya. Oke, untuk ayo bernalar. Ya, kita masuk ke ayo bernalar ya. Masih ada waktu untuk presentasi. Ayo bernalar ada berapa soal di sana? 3 ya. Ada 3 soal. Oke, ini ya jawaban ayo bernalarnya Diah Novi tadi sudah benar 1160. Kita masuk ke ayo berlatih. Kira-kira siapa nih Ibu suruh maju? Ibu Aca ya pemanggilannya. Semua siap ya? Ya. Oke, Ibu panggil Nada Santika. Langsung 2 orang yang maju menulis bisa ya? Ada spidol lagi 1? Untuk menghemat waktu menulis dulu. Oke, Nada dan tadi cewek kan udah nih 2 orang. Yoga? Ana Yoga? Ada Yoga ya? Oh, penghapus. Itu mana penghapus? Penghapusnya mana? Oh, ini Nada. Ya. Nadanya nomor 1, Yoga nomor 2. Yang di depan sudah boleh dihapus, Nak? Sudah. Oke, silahkan dihapus. Di sini cukup Yoga nulisnya? Bagi 2 ya sekarang. Ya, nanti nulisnya aja dulu berdua, nanti presentasinya tetap sendiri-sendiri ya. Kita hemat waktu untuk presentasi. Mau? Tadi kan menyampaikan persepsinya di sini bukan? Persepsi tadi bukan di sini? Ya itu kan udah dapat maju. Makanya nggak Ibu tunjuk lagi kan? Kenapa? Mau? Aduh.
Siapa yang nganterin? Ya. Nggak bawa obat, nak? Penghilang rasa sakit itu bawa. kasih nada. Oke, yang pertama itu soalnya diketahui jumlah dari aritmatika 3 plus 6 plus 9 sampai seterusnya sama dengan 65. Jadi tanya tentukan banyak suku dalam dari aritmatika tersebut. Yang lainnya perhatikan dulu, depan dulu ya. Yang pertama itu kan cari dulu B-nya itu. B-nya diketahui 6 kurang 3 nya 3. Dan yang diketahui juga SN itu 165. Jadi ini masuk dalam rumus 165 sama dengan N per 2 dikali 2 kali 3 plus N1 dikali 3. Tinggal substitusi, tinggal dikali-kali semua. Jadinya N per 2 dikali 6 plus 3N min 3. Ini dikurang, jadinya 3N plus 3. Jadinya itu 95 sama dengan N per 2 dikali 3N plus 3. Kedua 2 dikali 2 jadinya 330 sama dengan N dikali 3N plus 3. Dikalikan jadinya 330 sama dengan 3N pangkat 2 plus 3N. Nah ini biar dapat jadi samping itu 0 dipindahkan 330 ini. Jadi min 3N pangkat 2 kurang 3N plus 330 sama dengan 0. Ini biar nggak minus jadinya 3N dikali minus semua. 3N pangkat 2 tambah 3N min 330 sama dengan 0. Ketiga itu dibagi 3 biar lebih sederhana, jadinya N kuadrat tambah N min 110 difaktorkan jadinya N 10 dan N plus 11. Nah didapat jadinya N sama dengan 10 dan N sama dengan min 11. Karena N itu tidak mungkin minus, jadi N itu dapat 10. Oke, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan nggak untuk Nada? Tidak? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Nada ya. Terima kasih juga kelompoknya Nada. Ayo Yoga lagi satu ya. Pas ya. Oh ya, tadi ada yang banyak bingung nih. 165 itu jumlah apa-apa Bu? Setelah menjawab ini sudah bisa semuanya ya. Paham ya pembedanya ya? Mana jumlah, mana banyak, mana sih
SNUN mana si N? Nah, itu perhatikan ya. Jaga silakan. Nah, jadi nomor 2 ini diketahui di soal itu Lucy menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Jadi A-nya 3 juta. Dan ia dijanjikan oleh perusahaan akan menerima kenaikan gaji secara berkala sebesar 500.000. Jadi B-nya itu 500.000. Nah, di soal ditanya berapakah jumlah uang yang diterima Lucy selama 10 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Jadi ditanya itu S10-nya berapa. Karena sudah diketahui S10, jadi N-nya bisa diambil 10. Nah, untuk rumus SN-nya N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Kita substitusikan saja N-nya itu 10/2 dikali 2 dikali A-nya itu 3 juta ditambah N-1 10-1 dikali beda 500.000. Nah, setelah disubstitusi didapatkan hasil akhir yaitu 52.500.000. Jadi kesimpulannya adalah gaji yang diterima Lucy selama 10 tahun bekerja di perusahaan tersebut adalah 52.500.000 rupiah. Yang lainnya bagaimana sama? Ya, thank you ya, makasih Yoga ya. Nah, jadi ini termasuk permasalahan kontekstual ya yang sering kita temui terkait deret aritmatika. Tadi pertanyaannya apa? Selama 10 tahun berarti kita mencari tahun pertama ditambah tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ke-10. Maka dia masuknya ke deret aritmatika ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, mungkin soal yang ketiga tidak kita bahas sekarang ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja. Karena nanti di akhir Ibu mau ngasih kuis sama kalian ya. Iya, kasih kuis. Jadi harus ada waktunya. Jadi dia yang dijawab Nada tadi hasilnya 10. Yang dijawab sama Yoga sudah benar. Yang ketiga kalian dapat berapa, Nak? Iya, 774.900 ya. Ini penyelesaiannya. Kalau sudah benar berarti sudah bagus, baik sekali. Kita masuk ke, karena waktunya sudah mau habis ya, kita masuk ke kesimpulan dulu. Ya, kita masuk ke kesimpulan, Nak. Kira-kira ada yang mau menyampaikan secara garis besar terkait pembelajaran kita hari ini? Coba ya, Ibu tunjuk satu orang ya untuk menyampaikan. Siapa ini? Dwi Pratnya. Ya, Dwi Pratnya boleh maju ke depan dulu, Dwi, biar terekam kamera karena duduknya di belakang. Ya. Dwi Pratnya belajar apa hari ini? Apa yang sudah ditemukan hari ini? Baik, sini saya minta izin waktunya untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini, di mana kita sudah mengetahui pertama gitu kita belajar apa definisi dari deret aritmatika, di mana itu adalah jumlah setiap suku dari deret bilangan yang memiliki pola-pola tertentu. Di sini kita juga sudah mengetahui perbedaan antara baris bilangan atau barisan aritmatika dengan juga deret aritmatika, di mana bedanya itu adalah jika barisan aritmatika itu adalah bilangan-bilangan yang membentuk garis bilangan tertentu dengan memiliki beda atau pola tertentu setiap bilangannya. Sementara kalau deret aritmatika yaitu adalah jumlah semua suku dari barisan aritmatika tersebut. Ya. Terus kita sudah juga mengetahui bentuk umum dari deret aritmatika yaitu SN sama dengan N/2 dalam kurung 2A dikurang N-1B. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ya, oke. Terima kasih Dwi ya. Siap, tepuk tangan buat Dwi. Ya, jadi kalau barisan itu dia ada unsur beda, kalau deretnya aritmatika tinggal barisan yang dijumlahkan ya, barisan aritmatika yang dijumlahkan. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Dwi. Oke, kalau begitu, nah satu orang deh. Secara umum bagaimana pembelajaran kita hari ini? Gus Dika mana ya? Gus Dika boleh maju ke depan dulu biar semua teman-temannya lihat bagaimana kesan dan pesannya terhadap pembelajaran hari ini.
Baik, di sini saya ingin menyampaikan pesan-kesan saya selama pembelajaran untuk hari ini, di mana kesan saya untuk pembelajaran ini cukup menyenangkan, di mana kita kan dari hari-hari sebelumnya juga suasana belajar dulu kayak gini loh, jadi makin seru gitu loh, berkelompok gitu, bisa diskusi bareng, ngomong-ngomong bareng. Terus juga pesan saya untuk kedepannya semoga tetap seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Materinya susah nggak, Gus? Nggak, aman ya? Bisa dipahami LKPD-nya? Bisa. Oke. Kalau begitu, kita waktunya kuis, Nak. Masih ada waktu lagi 10 menit, karena tadi kan kita agak mundur ya, 10 menit ya. Ada waktu lagi 10 menit. Silahkan cari tempat duduknya. Ya, tempat duduknya dicari dulu yang nyaman. Oh ya, silahkan, Nak. Jadi dispen, izin ya? Iya. Sudah dijemput apa naik motor sendiri? Dijemput. Dianterin ke depan ya, Nak ya, kasihan temennya. Sudah siap semuanya? Belum? Siapa yang nganter? Udah? Oh, sendiri aja ya. Siapkan kertas dan alat tulisnya, semua buku dimasukkan ke dalam kolong bangkunya. Iya, karena waktunya lagi 10 menit pas ya. 10 menit. Nah, ini masih 15 menit betul. 10 menit ya, 10 menit. Selesaikan kuis ini. Sebentar. Kurang diperbesar. Nomor 1 dan 2. Hati-hati ya. Oke. Sesuai dengan kemampuan masing-masing.
kumpul sini. Ada yuk. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Karena kuis sudah kita laksanakan. Ya. Oke, karena kuis sudah kita laksanakan, berarti pembelajaran hari ini sudah terselesaikan ya. Ibu ingatkan untuk materi kalian selanjutnya itu adalah barisan geometri. Kalau kemarin aritmatika, sekarang masuk ke geometri. Silakan baca-baca dulu sebelum pembelajaran kita nanti ya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Aman ya? Ya, karena tadi kita buka dengan doa, maka hari ini kita tutup juga dengan doa. Mengucapkan terima kasih karena pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ibu pimpin doanya ya nak ya. Oke, bisa berdiri dulu? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Selamat siang.